Pemirsa, mobil rombongan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman mengalami kecelakaan di Kabupaten Merauke, Papua. Seorang perwira dilaporkan meninggal dan 3 awak media mengalami luka-luka. Rombongan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman terlibat kecelakaan usai kunjungan kerja meninjau Satgas Yonif 123 RW di Sota, Merauke, Papua. Dugaan sementara, kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk. Mobil hilang kendali dan keluar dari badan jalan. Saat hendak kembali ke jalur, mobil justru terguling. Mobil yang mengalami kecelakaan merupakan salah satu dari kendaraan pengamanan dan di luar dari rombongan utama Jenderal Dudung. Laka lalin yang dialami oleh personel kita ini tidak ikut bersamaan, tidak ikut bersamaan dalam konvoi rombongan Bapak Kasat saat melaksanakan kunjungan kerja di Pos Satgas 123 Rajawali. Dalam kecelakaan tunggal tersebut, seorang perwira, Letda Ikaidek Suhardiana meninggal dunia, sementara 3 awak media yang ikut dalam rombongan mengalami luka-luka. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Video seorang anggota DPR yang tengah menonton video porno saat rapat viral di media sosial. Anggota tersebut akan segera dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Sebuah video menampilkan seseorang yang tengah menonton video porno dari ponselnya viral di media sosial. Belakangan diketahui, pria tersebut merupakan seorang anggota DPR yang sedang rapat. Peristiwa diduga terjadi di tengah rapat Komisi 9 DPR RI yang tengah membahas terkait vaksin. Menanggapi beredarnya nama anggota DPR tersebut, Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto menyebut pelaku hanya dijebak. Anggota itu disebut hanya tengah menerima pesan percakapan dari aplikasi WhatsApp. Namun setelah dibuka, ternyata berisi pesan video porno. Fraksi PDIP pun mengaku tidak akan memberikan sanksi kepada anggotanya. Namun di sisi lain, Mahkamah Kehormatan Dewan akan segera memanggil anggota DPR tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kebenaran dan konteks peristiwa yang terlanjur viral tersebut. Pemirsa, PDI Perjuangan akui anggotanya nonton video porno saat rapat. Bagaimana seharusnya kasus ini diselesaikan? Sudah bersama kami peneliti Formapi Lusius Karus dan pakar telematika Roy Suryo. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam, Mbak Priyel. Baik, selamat saya juga ke Bang Lusius Karus. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami. Saya ke Bang Lusius terlebih dahulu. Bang Lusius, ini PDI Perjuangan sudah klarifikasi kalau tidak ada sanksi untuk oknum yang diduga melihat video porno di dalam rapat. Sebagaimana seharusnya? Ya, saya kira sih klarifikasi PDI Perjuangan itu tidak membuat situasi mereda gitu ya, tidak membuat kemudian citra fraksi PDIP itu semakin baik di mata publik dengan klarifikasi yang dilakukan. Karena yang justru ditunjukkan oleh ketua fraksinya itu pembelaan, ya, padahal tidak sulit untuk kemudian bagi publik ya untuk memberikan penghakiman sendiri gitu ya atas apa yang mereka tonton gitu ya. Ada seorang anggota DPR sedang sedang menonton video porno di ruangan rapat. Jadi saya kira akan lebih bijak mungkin bagi PDIP untuk misalnya langsung minta maaf ya atas apa yang dilakukan oleh anggota fraksinya, sambil kemudian memastikan ada sedikit teguran gitu ya. Karena bagaimanapun saya kira ini bentuk pelanggaran yang terlanjur kemudian diketahui oleh publik. Terlepas bahwa misalnya dia menerima kiriman video melalui WhatsApp ya, lalu dia refresh kemudian membuka itu dan ternyata yang dikirim itu adalah konten porno gitu ya. Tapi sulit juga untuk begitu saja percaya dengan klarifikasi itu, melihat bahwa dia tidak menonton 1 detik gitu ya, lebih dari 1 detik. Itu artinya mulai menikmati. Jadi yang harus minta maaf tidak hanya oknum tersebut tapi juga PDI Perjuangan ya, Bang Lusius? Ya, saya kira fraksi PDI Perjuangan yang punya kader di DPR gitu ya ikut bertanggung jawab. Kenapa kemudian kemarin Formapi misalnya meminta agar teguran juga disampaikan oleh fraksi, karena kita tahu betul fraksi yang lebih banyak punya kuasa terhadap anggotanya di DPR, anggota fraksinya ya. Dan saya kira perbuatan yang dilakukan oleh anggota jika itu berdampak buruk bagi citra lembaga, itu juga akan berdampak buruk bagi partai atau fraksi di DPR. Karena itu saya kira ada tanggung jawab dari PDIP di DPR untuk memastikan fraksinya juga tidak ikut terseret dalam citra buruk yang
ditunjukkan oleh video anggotanya yang menonton konten porno di ruang rapat. Gitu. Baik, karena ini terekam lewat CCTV dan sudah banyak orang yang melihatnya, kita langsung saja tanya ke pakar telematika, Bang Roy. Bagaimana ini Anda melihat ya adegan kalau bisa dibilang ya, bagaimana anggota DPR ini melihat konten porno? Apakah ini asli atau editan atau seperti apa, Bang Roy Suryo? Ya, kalau ini sih sudah sulit untuk dibantah lagi, apalagi sebenarnya peristiwa ini kan terjadi kira-kira 2 minggu yang lalu ya. Tepatnya adalah tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 15.30 pada saat Komisi 9 itu rapat dengan BPOM, dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan. Saya meneliti tidak hanya menggunakan satu video, tapi saya memiliki komparasi rapat rekaman utuh yang itu lebih dari 1 jam rapat utuhnya ya dari Komisi 9, dan kemudian saya juga memiliki tayangan yang tidak hanya beberapa detik seperti tadi yang disampaikan Mas Lusius Karus, tapi saya punya yang lebih panjang, yang 1 menit 30 sekian detik, 35 detik, dan itu kalau misalnya ya ini terserah pembelaannya ya Mbak April, kalau dikatakan dia kaget dikirimi, masalahnya adalah dia membuka folder itu dan kemudian dia lihat beberapa saat, kemudian dia tutup sebentar, dia buka lagi gambar-gambar lain. Nah, jadi artinya adalah dia melihat gitu loh. Kalau dia kaget ya saja, dan ini memang Bang Roy, memang apa ya? Jadi nggak bisa tutup lagi, dan ruangan ini kan memang seluruh ruangan di DPR, kebetulan saya pernah di sana. Ruangan di DPR itu kan ada fasilitas wifi gratis yang bisa dipergunakan. Jadi kalau misalnya ada yang merasakan, loh itu kan hak pribadi seseorang. Iya, hak pribadi itu kalau di rumah. Kalau dia menggunakan fasilitas yang dibiayai oleh rakyat di ruang DPR, dan saat itu adalah seharusnya dia bekerja mendengarkan penjelasan tentang vaksin waktu itu yang disampaikan pada rapat dengan BPOM, Kemlu dan juga Kemkes, ya dia harusnya ada itu. Dan saya juga sempat juga harus, ini kan kita harus hati-hati ya, karena menentukan inisial HM itu siapa. Yang saya tidak perlu sebutkan di sinilah ya, dia mantan penyanyi terkenal ya gitu. Jadi kan artinya dia baru saja PAW Januari tahun 2022 yang lalu, jadi semakin jelas lah ini siapa ya, dia menggantikan seseorang, orang bisa googling. Saya harus memastikan itu kan nggak boleh salah. Jadi itu pun juga saya pastikan, karena sebelumnya rapat pada pagi kan dia tampak menggunakan baju batik gitu ya, ada itu dari CCTV. Tapi kemudian di ruangan ini mungkin karena agak dingin ya, dia tutupin itu dengan jaket. Jadi clear lah, HM yang bersangkutan adalah mantan penyanyi, yang dia anggota fraksi, yang tadi sudah disampaikan ketua fraksinya adalah Pak Bambang Wuryanto tadi. Baik, etika yang benar Bang Roy Suryo, Anda juga tadi dikatakan sudah pernah di sana begitu. Harusnya seperti apa oknum ini setelah ini tersebar? Ya, saya bukan guru etika ya gitu, tapi kita bisa menggunakan mungkin apa istilahnya jurisprudensi atau mungkin hal yang pernah terjadi. Dulu 2011 kita ingat ada seorang anggota fraksi yang lain ya, itu tertangkap ini ya, inisialnya A waktu itu ya, ARF ya. Tapi dengan kesadaran yang bersangkutan beliau mundur. Saya hormat betul pada anggota itu ya, dengan kesadaran pribadi tanpa harus dibully di mana-mana, mundur dan digantikan oleh anggota yang lain. Itu saya kira teladan yang bagus ya, yang bisa digunakan oleh yang bersangkutan. Ya, berkaca dari kasus 2011 lalu, Bang Lusius, sebenarnya saat itu ada punishment tidak dengan oknum yang tertangkap basah sama seperti kejadian ini? Saya kira sih sebelum punishment itu keluar, dia sudah lebih dulu mengambil keputusan sendiri dari kesadarannya gitu ya. Dan saya kira itu tindakan yang bagus. Kita berharap ada kesadaran dari anggota DPR masing-masing gitu ya, untuk kemudian menyadari tindakannya lalu bertanggung jawab atas tindakannya tersebut gitu ya. Kalau kemudian sudah ramai dibicarakan, banyak kritikan yang muncul, mestinya kemudian respon yang paling tepat ya mengundurkan diri gitu ya, dan itu inisiatif pribadi. Jadi kalau tidak, maka saya kira MKD yang paling berhak untuk melanjutkan proses ini secara etis gitu ya. Panggilan yang sudah mulai dilakukan oleh MKD, saya kira kita perlu tunggu untuk kita minimal memperjelas apa yang kemudian ramai dibicarakan orang gitu ya. Kan kasus-kasus seperti ini saya kira menyumbang buruknya citra DPR gitu ya. Jadi bagaimana kemudian DPR mau memperbaiki citranya jika hampir setiap saat kita disuguhkan dengan peristiwa-peristiwa yang
justru menggerogoti harkat dan martabat DPR itu. Jadi saya kira ini penting bagi DPR untuk memastikan kasus ini tidak justru semakin membuat citra mereka itu semakin tergerus, ya. Harus ada tindakan tegas, harus ada minimal upaya gitu ya untuk memastikan ini tidak selalu terulang ke depannya. Histori yang mana si oknum ini baru saja di PAW begitu dan kemungkinan tidak tahu seluk-beluk dari tempat tersebut dan tidak tahu mana mungkin CCTV-nya begitu akhirnya melakukan hal tersebut. Apakah ini bukan CCTV, alasan begitu atau kamera begitu kita bisa bilang seperti itu ya? Ya, ini bukan CCTV ya, Pak April. Ini memang diambil dari, kalau kita sering menyebutnya fraksi balkon gitu ya, Mas Lusius ya. Jadi fraksi balkon itu fraksi di mana biasanya teman-teman TA, teman-teman tenaga ahli, teman-teman media itu ngikut sidang. Dan kalau rapat terbuka gini, kan memang orang bisa aja ngikut. Dan ya memang harus aware ya terhadap kondisi itu, karena kamera itu bisa di mana saja. Tapi intinya gini, dia mengetahui dia sudah menjadi seorang wakil rakyat, meskipun dia PAW, ya meskipun dia PAW dan meskipun dia dulunya adalah penyanyi terkenal gitu ya, ya saya kira ya tetap harus belajar. Bagaimanapun juga mau dia artis, mau dia pejabat publik dulunya, mau dia bupati, wali kota, dia sekarang menjadi anggota DPR, Bang Roy, tapi menjadi wakil rakyat. Kalau alasan dari oknum ini adalah mendapat kiriman tidak terduga begitu, sebenarnya ada tidak sih aplikasi yang bisa memfilter begitu supaya kita tidak mendapatkan kiriman-kiriman? Ini menarik ya. Kalau andai kata dikasih kiriman tidak terduga di WA, bisa. Tapi kan bagaimanapun juga Mbak April, Mas Lusius kan tidak tahu kiriman apalagi bentuknya video. Itu kan tidak langsung terbuka. Itu kan harus dibuka dulu. Itu kan misalnya sekian mega, sekian belas mega, sekian puluh mega, kan bisa dibuka dulu pelan-pelan. Dan begitu kelihatan, kan refleksnya, misalnya langsung di close, ditutup. Ini enggak. Oke, sudah clear karena memang itu dilihat terus menerus ya, Bang Roy ya. Lokal ini. Oke, baik. Bagaimana mekanisme selanjutnya, Bang Lusius, ke depannya yang akan dilanjutkan di proses MKD terakhir? Ya, saya kira MKD menurut berita tadi gitu ya sudah punya rencana gitu ya, walaupun kita tahu betul bahwa MKD ini sering sekali punya rencana untuk memanggil anggota DPR yang dilaporkan atau yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, tapi kemudian setelah itu tidak jelas kelanjutannya. Kita berharap kasus ini MKD cukup serius gitu ya. Kita harapkan ini menjadi pelajaran ya Bapak-Bapak ya kepada anggota DPR lain agar ya bersikap sebagaimana mestinya untuk bisa berada di kursi DPR. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Selamat malam. Pemirsa, polisi mengidentifikasi 6 pelaku pengeroyokan Ade Armando. 2 diantaranya telah ditangkap. iNews Prime kembali usai jeda berikut ini.